Kalian merasa nggak dunia hari ini sedang berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis, yang kapan saja bisa pecah oleh Perang Dunia Ketiga? Di satu sisi, ekonomi digital terus tumbuh. Di sisi lain, pabrik-pabrik senjata di Rusia, Amerika, China, dan Iran bekerja 24 jam penuh tanpa henti. Pertanyaannya, bukan lagi mungkinkah perang terjadi, tapi apakah Perang Dunia Ketiga sebenarnya sudah dimulai tanpa kita sadari? Malam ini, Fakta Rahasia akan membongkar investigasi paling ngeri abad ini. Kita akan melacak benang merah dari bunker bawah tanah di Teheran, pusat komando Pentagon, hingga aliansi rahasia di Beijing. Apakah Iran adalah pemicu utama jam kiamat ini? Kita bedah tuntas sampai ke akarnya. Kita tidak bisa membahas Perang Dunia III tanpa memahami kenapa Iran dan Amerika begitu benci satu sama lain. Akar masalahnya bukan sekadar nuklir, tapi trauma 1953 Operasi Ayak. Saat Shia menggulingkan PM Mossadegh demi minyak, benih kebencian ditanam. Iran hari ini tidak melihat Amerika sebagai polisi dunia, tapi sebagai penjarah. Dalam teori geopolitik, ini disebut Thucydides trap. Ketika kekuatan baru menantang kekuatan lama, perang hampir pasti pecah. Untuk memahami kenapa Iran hari ini begitu agresif, kita harus mundur ke tahun ke-1953. Ini adalah dosa asal yang jarang dibahas di buku sejarah sekolah. Saat itu, Iran adalah demokrasi yang sedang tumbuh. Dr. Mohammad Mossadegh, Perdana Menteri yang dipilih rakyat, ingin minyak Iran untuk rakyatnya, bukan British Petroleum. Tapi Inggris dan Amerika tidak setuju. Melalui Operasi Ajax, Shia melakukan kudeta pertama mereka di Timur Tengah. Mereka menggulingkan Mossadegh dan memasang Shah sebagai boneka. Selama 25 tahun berikutnya, rakyat Iran hidup di bawah bayang-bayang Safak, polisi rahasia yang dilatih Shia untuk menyiksa siapapun yang melawan Shah. Dendam ini meledak pada 1979 dalam revolusi Islam bagi Iran. Amerika bukan polisi dunia, tapi setan besar yang pernah menghancurkan demokrasi mereka. Trauma inilah yang melahirkan doktrin pertahanan Iran saat ini. Kemandirian mutlak. Mereka tidak mau lagi bergantung pada siapapun. Mereka membangun industri militer sendiri dari nol di tengah sanksi yang mencekik. Kini, kita berada di posisi yang disebut para ahli sebagai Thucydides trap, sebuah teori dari sejarawan Yunani kuno yang menyatakan bahwa ketika ada kekuatan baru yang bangkit menantang kekuatan lama, perang adalah hasil yang tak terelakkan. Iran di Timur Tengah, Rusia di Eropa Timur, dan Cina di Pasifik kini telah bergabung. Mereka tidak hanya ingin berbagi kekuasaan, mereka ingin mengganti tatanan dunia. Jika Amerika tetap ingin menjadi satu-satunya pemimpin, maka gesekan ini akan memicu percikan api di Teluk Persia yang akan membakar seluruh dunia. Menurut laporan Graham Allison dari Harvard, dari 16 kasus serupa dalam sejarah, 12 diantaranya berakhir dengan perang total. Apakah kita akan menjadi yang ke-13? Lalu, apa senjata yang akan memulai semua ini? Jawabannya bukan tank raksasa atau kapal induk. Iran tahu mereka tidak bisa menang adu otot secara konvensional dengan Amerika yang punya anggaran militer 800 miliar dolar. Maka, mereka menciptakan perang asimetris. Mari kita bedah alutsista yang menjadi game changer di tahun ke-2026. Pertama, drone Shetwan Hunter-6 ini adalah lebah maut. Para ahli menyebutnya low cost precision strike. Bayangkan, sebuah drone yang dibuat dari komponen mesin motor dan GPS komersial seharga 20.000 dolar mampu melumpuhkan radar pertahanan udara Aegis seharga miliaran dolar. Dalam simulasi militer terbaru, Iran tidak mengirim 1 atau 2 drone. Mereka mengirim swarm atau kawanan berisi 200 drone sekaligus. Sistem pertahanan secanggih apapun akan mengalami saturation atau kewalahan. Mereka akan kehabisan peluru pencegat sebelum drone terakhir dijatuhkan. Dan yang paling membuat para jenderal di Washington tidak bisa tidur adalah Fatah 2. Ini bukan sekadar rudal balistik. Ini adalah rudal hipersonik. Fatah 2 terbang dengan kecepatan Mach 15, artinya 15 kali kecepatan suara. Jika diluncurkan dari Iran, rudal ini hanya butuh waktu kurang dari 7 menit untuk mencapai target di Tel Aviv atau pangkalan militer AS di Qatar. Keunikan Fatah-2 adalah kemampuannya untuk bermanuver atau belok-belok saat masuk kembali ke atmosfer. Rudal pencegat seperti Patriot atau Iron Dome didesain untuk menembak jatuh benda yang lintasannya bisa diprediksi. Tapi Fatah 2 tidak bisa diprediksi. Dia menari di langit sebelum menghujam target. Secara teknis,
Saat ini tidak ada sistem pertahanan di dunia yang terbukti mampu mencegat Fatah II secara konsisten. Inilah yang disebut absolute deterrence. Jika Iran ditekan terlalu keras, mereka punya kunci untuk membuka kotak Pandora yang tidak bisa ditutup kembali. Kenapa dunia takut kalau Iran perang? Karena mereka telah merubah aturan main militer. Jika dulu AS menang karena pesawat siluman F-35, Iran menjawab dengan perang asimetris. Drone Shahed 136 seharga 1 unit mobil Avanza bisa melumpuhkan sistem pertahanan triliunan rupiah. Dan puncaknya adalah Fatah II. Rudal hipersonik ini melesat Mach 15. Secara teknis, jika Fatah II diluncurkan dari Teheran ke Tel Aviv, hanya butuh waktu kurang dari 7 menit. Tidak ada waktu untuk bernapas, apalagi mencegatnya. Inilah yang membuat eskalasi menjadi sangat berbahaya. Satu serangan sukses bisa memicu balasan nuklir. Inilah alasan kenapa ini disebut Perang Dunia. Iran tidak sendirian. Sejak Perang Ukraina pecah, hubungan Rusia dan Iran menjadi simbiosis mutualisme. Rusia butuh drone Iran butuh teknologi jet tempur Su-35 Rusia. Di sisi lain, Cina menjadi bandar yang membeli minyak Iran secara rahasia untuk memastikan ekonomi Teheran tidak runtuh. Jika AS menyerang Iran secara total, Rusia dan Cina tidak akan tinggal diam karena Iran adalah gerbang energi dunia melalui Selat Hormuz. Sekali selat ini ditutup, ekonomi dunia berhenti dalam 24 jam. Memasuki fase paling kritis, kita harus menyadari bahwa Iran tidak berdiri sendirian menghadapi raksasa barat. Karena di balik layar, sebuah aliansi yang lebih kuat dari baja tengah terbentuk melalui apa yang para analis sebut sebagai the new axis of resistance, di mana Iran kini bertransformasi menjadi benteng selatan bagi Rusia dan Cina dalam sebuah simbiosis mutualisme militer yang mengerikan. Rusia yang terhimpit di Ukraina kini secara masif mengimpor ribuan drone kamikaze Iran untuk menguras stok peluru NATO. Sebagai imbalannya, Moskow memberikan kunci teknologi jet tempur siluman, Su-35 serta sistem pertahanan udara S-400 yang selama ini diidamkan Teheran. Sementara Cina berperan sebagai jantung ekonomi dengan kontrak 25 tahun senilai 400 miliar dolar untuk membeli minyak. Iran menggunakan mata uang yuan guna meluncurkan serangan dedolarisasi yang bertujuan meruntuhkan dominasi petrodolar Amerika dari dalam tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Skenario kiamat fisik akan dimulai ketika satu miskalkulasi di perbatasan Lebanon memicu perintah dari bunker bawah tanah Teheran untuk menutup Selat Hormuz, sebuah jalur sempit selebar 33 km yang menjadi urat nadi 20% pasokan minyak dunia, di mana Iran cukup menggunakan ribuan ranjau laut pintar dan baterai rudal pesisir Abu Mahdi berjangkauan 1000 km untuk meroketkan harga minyak hingga $300 per barel, yang akan memicu cardiac arrest atau henti jantung pada ekonomi global, menyebabkan pabrik di Eropa mati dan kelaparan massal di negara berkembang. Namun sebelum ledakan fisik itu terjadi, perang sesungguhnya telah pecah di ruang digital melalui serangan Cyber Wiper, unit intelijen Iran yang menyasar jaringan listrik, sistem pengolahan air, dan bursa efek barat, hingga dunia kembali ke zaman kegelapan tanpa internet dan akses perbankan. Investigasi 2 jam ini menyimpulkan bahwa jam kiamat 2026 telah berada di detik-detik terakhir, karena Thucydides trap antara kekuatan lama Amerika dan kekuatan baru poros Eurasia tidak lagi bisa dihindari, di mana setiap rudal hipersonik Fatah-2 yang siap meluncur bukan lagi soal ancaman regional, melainkan pemicu riset besar-besaran peradaban manusia yang tidak akan menyisakan pemenang selain mereka yang selamat di tengah reruntuhan. Maka dari itu, teruslah waspada dan cerdas bersama fakta rahasia, karena sejarah selalu berulang bagi mereka yang menolak untuk belajar dari akar dendam masa lalu. Perang Dunia III tidak akan seperti Perang Dunia II yang hanya adu tank. Ini adalah perang multidomain. Bayangkan jika unit siber Iran melumpuhkan jaringan listrik di New York atau AS, memutus akses perbankan global SWIFT secara total. Kita akan membahas bagaimana satelit komunikasi akan menjadi target pertama. Tanpa satelit, GPS mati, HP kalian mati, koordinasi militer kacau. Dunia akan kembali ke zaman kegelapan dalam hitungan hari. Lalu, apakah sekarang saatnya? Para ahli di Bulletin of the Atomic Scientist telah memajukan Doomsday Clock ke detik-detik terakhir. Kita sedang berada di fase Cold War 2.0 yang jauh lebih panas. Titik api ada di 3 tempat, Ukraina, Selat Taiwan, dan yang paling kritis adalah perbatasan Lebanon-Israel. Jika salah satu pihak salah perhitungan atau ada false flag operation, maka domino perang akan jatuh. Iran dengan rudal hipersoniknya siap menekan tombol, sementara Barat siap dengan armada kapal induknya. Akhirnya, sejarah mengajarkan kita satu hal.
Perang besar tidak pernah dimulai oleh keinginan rakyat, tapi oleh ego para pemimpin dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi. Apakah Perang Dunia III sudah dimulai? Mungkin belum dalam bentuk ledakan besar di depan rumah kita. Tapi perang energinya, perang sibernya, dan perang teknologinya sedang terjadi detik ini juga saat kalian menonton video ini. Kita hanya bisa berharap diplomasi masih punya ruang sebelum Fatah Minus 2 atau rudal balistik lainnya melintasi langit malam kita. Bagikan video ini agar dunia sadar kita sedang di ujung tanduk. Saya pamit.